Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Haritsa dengan NIM 10156122053. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas UTS mata kuliah BK atau bimbingan konseling yang diampuh oleh Ibu Andini Ardia Lestari. Baik, langsung saja saya akan masuk pada materi saya. Yang pertama yaitu pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang ahli kepada seorang individu atau kelompok dengan tujuan agar setiap individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depannya. Bimbingan diberikan untuk mengatasi berbagai persoalan atau kesulitan yang dihadapi oleh individu. Konseling adalah hubungan antara dua orang, yaitu konselor dengan klien, yang bertujuan untuk memberi bantuan yang menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling adalah suatu layanan bantuan yang dilakukan seorang konselor pada klien atau peserta didik, agar klien dapat memahami dirinya sendiri, mengambil keputusan, memahami potensi yang dimilikinya, mengetahui cara mengembangkan potensi yang dimilikinya, serta selalu bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambilnya. Kemudian, adapun tujuan dari bimbingan dan konseling, yaitu tujuan dari bimbingan dan konseling ini untuk membantu setiap individu dalam mengembangkan diri secara optimal dan sesuai dengan tahap perkembangan, mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam studi, serta menyesuaikan diri sesuai dengan tuntunan positif dari lingkungan tempat tinggalnya. Adapun peran konselor dalam konseling. Konselor berperan sebagai partner klien dalam memecahkan atau mengatasi masalah yang dihadapi oleh klien. Konselor memberikan kesempatan pada klien untuk mengungkapkan atau menceritakan segala permasalahan yang dialaminya. Itulah tadi beberapa penjelasan materi dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Menunda Pratiwi dengan NIM 1015612272. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman kelompok saya. Baik, langsung saja saya akan membacakan materinya. Yang pertama itu adalah pengertian sekolah dasar. Pendidikan sekolah dasar adalah suatu kegiatan pendidikan yang diperoleh oleh seseorang yang dilaksanakan secara teratur, sistematis, dan terarah, yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dengan menyelenggarakan program pendidikan 6 tahun bagi anak usia 6-12 tahun, yakni mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 SD, yang dimana segala aktivitasnya sudah direncanakan atau dirancang yang sekarang disebut dengan kurikulum. Pentingnya bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Bimbingan dan konseling harus dilakukan secara optimal di sekolah dasar agar siswa mendapatkan layanan atau bantuan. Suatu layanan pemberian bantuan diberikan oleh konselor kepada seorang klien atau peserta didik dengan tujuan agar klien dapat memahami dirinya sendiri, dapat membuat keputusan, memahami potensi atau kemampuan yang dimilikinya, mengetahui cara mengembangkan potensi tersebut, serta dapat bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambilnya. Bantuan semacam ini cukup tepat jika diberikan kepada siswa yang masih duduk di bangku sekolah dasar, supaya setiap siswa bisa berkembang ke arah yang lebih positif. Yang kedua, prosedur pelaksanaan konseling individu. Proses konseling ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu sebagai berikut. Tahap awal atau tahap definisi adalah di mana konselor
bersama klien mendefinisikan masalah yang dialami oleh klien. Tahap pertengahan atau tahap inti, di mana di tahap ini konselor dan klien mengerjakan masalah yang dialami oleh klien, di mana tahap ini mencakup beberapa teknik konseling yang dilakukan. Di antaranya adalah memimpin, memfokuskan, konfrontasi, mendorong, menginformasikan, pemberian nasihat, dan menyimpulkan. Tahap akhir konseling atau tahap tindakan. Di tahap ini, klien menciptakan tindakan yang positif, seperti perbuatan perilaku dan emosi, perencanaan hidup di masa depan, serta dapat mengatasi masalahnya sendiri. Adapun teknik dalam tahap ini yaitu menyimpulkan, memimpin, merencanakan, dan mengevaluasi. Dan pada tahap akhir ini juga ditandai dengan beberapa hal, yang diantaranya adalah menurunnya kecemasan klien, adanya perubahan perilaku klien dari arah negatif ke positif, dinamis dan sehat, adanya pemahaman baru dari klien terhadap masalah yang dihadapinya, adanya rencana hidup di masa yang akan datang dengan program jelas dan positif. Cukup sekianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan dan teman kelompok saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.